Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara senantiasa. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman gereja selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Welcome 2023. Shalom semua Tuhan, boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh bilang ke kanan kirinya selamat tahun baru. Boleh ke depan, ke belakang, boleh katakan tahun yang akan luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan baik, amin. Boleh saya tanya siapa yang doanya belum terjawab, boleh angkat tangannya. Yang belum terjawab, mari sama-sama katakan Tuhan Yesus tetap baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tetap baik. Siapa yang doanya sudah terjawab boleh angkat tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang baik. Amin. Mari ambil waktu sejenak, mari kita tundukkan kepala, naikkan syukur kita. Ucapkan terima kasih Tuhan untuk tahun 2022 yang sudah terlewati. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Mari angkat suara kita, ucapkan syukur terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan, terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan angkat pujian ini. Kita mau bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh angkat tangan kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh lihat ke kanan kirinya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Bolehkah kita bilang ke kanan kirinya, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Saya mau ajak kita pagi hari ini berdoa. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang hadapi. Tapi yang saya tahu Tuhan kita tetap baik. Mari kita berdoa, Tuhan pagi hari ini. Kalau dari hati kami, dari mulut kami masih berat untuk mengucapkan Engkau baik. Tapi pagi hari ini kami mau berkata, Engkau Tuhan yang tetap setia. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada rencana dan rancangan yang gagal dalam hidup kami. Musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pagi hari ini kami mau serahkan semua kekhawatiran kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Katakan hari ini Tuhan,
Kami mau berserah Tuhan. Kami mau berserah pada rencanamu. Kami mau percaya. We want to put our trust in you, Lord. Kami mau tinggalkan semua ketakutan kami. Kami mau tinggalkan keraguan kami. Yang kami mau percaya, kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau di sana. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanannya cukup buat hidup kita. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Katakan sama-sama. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang musim hidup kami Tuhan. Memegang setiap musim hidupku. Kuserahkan semua kekhawatiranku. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Engkau pun tahu. Terima kasih Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku dan berserah. Ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Engkau pun tahu Tuhan. Kekuranganku Kamu tahu. tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Saya ajak kita semua angkat tangan kita sama-sama katakan I am yours. I am yours now forever. In your grace Lord I surrender. Kami berserah Tuhan. You are mine now forever. I'm alive. Katakan I am yours. Aku milik-Mu Tuhan. Now forever in your name. Kami milik-Mu Tuhan. I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kami milik-Mu
membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang Setiap musim hidupku, terima kasih Tuhan. ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sebab Engkau tidak pernah menghakimi kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. jemaat Tuhan saja katakan, Kau membuatku, Kau membuatku. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Katakan, ku milikmu. Sebab semua kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. We are yours, Lord, we are yours. Kami percaya kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Tidak ada masa lalu, tidak ada kegagalan yang bisa menahan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Biarkan hari ini kami bersuka cita, karena Kau Tuhan pembela kami, Kau Tuhan kota benteng kami. Dan kami akan terus berlari sampai panggilan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya kita katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan gunung batu dan kekuatan kita. Amin. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan, boleh angkat tangan semua, kita mau katakan, Kau Tuhan yang benar, dahulu, sekarang, selamanya, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Apa? Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Boleh ikuti saya? Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku
tinggi, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Awal dan akhir. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya Dia Tuhan yang benar. Dia kota benteng kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Dia setia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Katakan walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan Yang benar tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, Selamanya. janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Dan Omega. awal Dan akhir. semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita mau berlari bersama-sama. Kalau ada sekolah minggu, boleh coba dulu ikutin Cik Meli. 1, 2, 1, 2. Ayo yang di atas 1. Ayo lari. 1, 2. Yang di bawah juga boleh. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semua katakan. Ku Lupakan semua yang di belakangku. Kita mengarah kemana? Mengarah kepada apa yang di depanku. Ku Menuju kemenangan. katakan ku berlari. Ku Berlari menuju harapan di depanku. kami mau percaya Tuhan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju Kemenangan yang raih. katakan masa laluku. Masa laluku telah timpa saudaramu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Mari kita berlari bersama. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ku berlari menuju harapan di depanku. Kita mau mengarah kepada Tuhan. Lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah, Pada apa yang di depanku. ku menuju. Kemenangan yang raih. Semua tangannya di depan. Mari tangannya semua di depan. Nanti ikuti gerakan saya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, 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 sekali lagi di depan semuanya. Semuanya sama-sama katakan. Ku berlari harapan di
mau percaya Tuhan. Lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju Sekali lagi. 1, 2, 3, go. Ku berlari menuju harapan. Kami percaya Tuhan. Ku lupakan apa yang di belakangku. ku mengarah kepada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang dari Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini memang tidak ada doa untuk gereja anak, tapi kalau di kanan kiri Bapak Ibu ada anak-anak, mari kita mau tumpangkan tangan kita untuk mereka. Hari ini Tuhan kami berdoa, waktu anak-anak mengikuti ibadah ini, mereka mengalami Tuhan. Bahkan waktu nanti mereka berkumpul dengan kakak-kakak mentor yang ada, mereka bisa menceritakan kebaikan Tuhan di 2022. Bahkan mereka punya harapan yang baru untuk 2023. Menyerahkan anak-anak yang akan menjadi generasi bintang, generasi yang akan membangun keluarga mereka, keliling mereka, kota mereka, gereja mereka, bahkan bangsa Indonesia. Biarkan rencana Tuhan digenapi untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini, siapa yang di 2022 sempat mengalami kekhawatiran? Boleh angkat tangannya? Ada yang khawatir. Puji Tuhan, berarti masih manusia ya. Siapa yang sempat terbersit ketakutan untuk 2023? Boleh angkat tangannya. Ada yang mengangkat tangan. Tapi hari ini kita mau percaya bahwa janjinya ajaib buat hidup kita. Bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kekuatan saat kami berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Angkat kedua tangan kita katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dari awal
Mari nyanyikan lagu ini sebagai kekuatan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Mari kita berserah kepada rencana Tuhan. Kekuatan-Mu hanya Kau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Kekuatan-Mu ku percaya. Mari kita imani, angkat kedua tangan kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, tak akan ku takut, lagi katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhan. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Terima kasih Tuhan. Memasuki hari baru, minggu baru, bulan yang baru, bahkan tahun 2023. Tahun baru ini kami memasuki bersama dengan Tuhan. Karena tahun 2022 kami sudah tinggalkan semua yang buruk, semua yang membuat kami terhambat, kami kebaskan di dalam nama Yesus. Dan hal-hal yang terbaru, hal terbaik yang Tuhan terus nyatakan dan sertakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ajaib. Kami tidak lagi sekedar mendengar dan melihat keajaiban terjadi. Kami semua akan mengalaminya. Kami akan menikmatinya. Bahkan tahun ini kami akan dikaruniai kekayaan harta benda, kemuliaan, dan karunia kuasa untuk menikmatinya. Kami percaya, karena itu Tuhan tolong
Sebentar kami akan launching tema sekaligus mendengarkan apa yang Tuhan mau di tahun 2023 ini. Kami bersyukur dan semua siap diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Keluarga kerajaan yang pasti menikmati berkat yang sangat luar biasa di tahun 22 yang sudah kita lalui dan kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang ajaib, yang spektakuler yang akan kita alami bersama, baik masing-masing maupun secara bersama dalam keluarga kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Ya. Dan kita sudah tinggalkan tahun 2022, Rise and Never Give Up, bangkit dan pantang menyerah. Ya, ada berbagai kesaksian, ada berbagai hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah alami, lewati, dan kita sudah menaklukkan semua tantangan. Bahkan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kita sudah mengerjakan dan menyelesaikan sampai tuntas. Yang percaya katakan amin. Kita sudah next level, level up, naik kelas. Kita tidak lagi menjadi kanak-kanak, tetapi kita telah menjadi orang-orang yang dewasa. Ciri-ciri orang dewasa itu orang yang dimana punya kepercayaan, keyakinan penuh kepada Tuhan. Ciri orang dewasa yang kedua itu suka makanan yang keras. Tidak lagi kekanak-kanakan, kalau ditegur, diingatkan tidak mutung. Tapi justru menyadari, oh ini saya supaya menjadi jauh lebih baik dan menunjukkan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ciri orang dewasa yang ketiga itu punya panca indera yang terlatih. Panca indera rohani maupun panca indera jasmani. Punya kepekaan yang kemudian punya inisiatif, responsif yang baik. Dan ciri yang berikutnya, orang-orang dewasa itu dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Yang setuju katakan amin. Makanya tahun ini Anda akan mendapatkan banyak berkat jika Anda dan saya dapat dipercaya. Yang kelima, orang dewasa itu akan menjadi orang yang bisa pelayanan dengan siapa saja. Chemistry, punya spirit inklusif, bukan eksklusif, inklusif. Bisa menerima keberadaan semua orang dan ada bersama dengan kita. Mari kita akan lihat bersama untuk launching tema kita tahun 2022. Kita akan menghitung bersama-sama, Bapak Ibu nanti ada di layar. Kita akan menghitung secara bersama-sama untuk menyambut tema 2023. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Divine Acceleration. Boleh beri tepuk tangan semuanya. Ulang. 3, 2, 1, gini ya Mas, oke. 3, 2, 1. Divine Acceleration, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Robi. Oke, puji nama Tuhan. Inilah tema kita tahun 2023. Divine Acceleration, percepatan ilahi. Kalau kemarin kita mendapatkan tema bangkit dan pantang menyerah. Kita semua sudah bangkit, sudah mengalami kemenangan, dan ini akan ada percepatan ilahi. Itu artinya percepatan yang tidak biasa. Ini akan terjadi susul menyusul dari apa yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan baca dalam Amos 9 ayat 13. Terlalu kecil ya, oke. Kalau yang bisa baca boleh baca bersama, yang bisa masih lihat.
Amos 9 ayat 13, Tuhan berkata, 1, 2, 3. Tuhan berkata akan tiba waktunya gandum bertumbuh begitu cepat sehingga musim menuai putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Yang setuju katakan amin. Ini menjadi ayat daripada tema kita, percepatan ilahi, karena ada begitu cepat sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tuai di tahun sudah tabur di tahun 2022, mungkin sebagian sudah menuai, sebagian besar belum menuai. Tahun ini pasti Anda akan menuai, katakan amin. Bahkan di tahun ini juga pada saat engkau menabur seperti Ishak, di dalam keadaan yang sulit Ishak menabur, di tahun yang sama Ishak menuai 100 kali lipat. Itu 10.000%. Sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan Ishak menjadi sangat kaya. Terjemahan yang lain, Ishak menjadi besar, kian lama kian besar, dan Ishak menjadi sangat besar, sangat berpengaruh. Dia menjadi orang nomor 1 pada zamannya. Karena apa? Terjadi percepatan ilahi, divine acceleration. Sehingga segala sesuatu yang nampaknya dulu begitu lama Anda menunggu, begitu susah untuk mewujudkannya, tahun ini Tuhan akan mengadakan akselerasi di tengah-tengah Anda dan saya. Saya percaya ini terus akan terjadi. Karena itu Anda yang masih agak takut-takut memasuki tahun ini. Ingat, Pak Presiden selalu mengingatkan kita, memang tahun 2023 itu tidak akan mudah dilaluinya. Tapi beliau selalu katakan, kita harus optimis. Sementara negara-negara yang lain mengalami krisis, bahkan ada yang mengalami resesi, Indonesia perekonomiannya meningkat dan terus daya jualnya, daya belinya masyarakat begitu meningkat. Angka kemiskinan mulai berkurang. Justru sebaliknya tahun ini mungkin ada banyak negara yang bangkrut, yang mengalami terbelit utang dengan IMF ataupun yang lain. Indonesia mengalami percepatan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan itu akan imbas kepada kita. Saya pernah khotbahkan di akhir tahun ini tentang bagaimana Anda dan saya mencintai negeri kami Indonesia, mencintai kota kita Salatiga. Lalu saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Kenapa kadang kita sulit mau mendoakan Salatiga, untuk apa ya? Karena Anda tidak mengenal. Karena itu usahakan dan doakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Itu bicara soal bangsa Israel dibuang ke Babel. Aku tempatkan kalian di mana? Ada banyak pendatang, saya termasuk pendatang di Salatiga. Dan saya harus mengusahakan, mendoakan kesejahteraan. Makanya saya harus kenal, oh Salatiga itu penduduknya sekarang sudah 196.300 jiwa. Ada 4 kecamatan, ada 24 kelurahan. Ya, itu Salatiga. Indonesia ada 270 juta penduduk Indonesia, ada 38 provinsi, 516 kabupaten, ada 714 suku yang ada di Indonesia, ada 17.000 pulau. Ada 74.800 desa yang ada di Indonesia. Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rote. Ini akan terjadi percepatan. Dan diawali dari mana? Dari kelompok kita, orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya tahun 2023, keluarga kerajaan juga akan mengalami percepatan ilahi dalam segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Dalam dunia pendidikan, kesehatan, yang kau sudah lama mengalami masalah dengan sakit. Saya masih ada masalah dengan mata. Sampai hari ini saya belum tuntas. Mata kiri saya masih ada pendarahan. Saya tidak bisa lihat dengan jelas. Mata kanan saya waktu terakhir diperiksa ada bengkak lagi dan pendarahan di dalam. Saya yakin tahun ini akan terjadi percepatan. Papi akan mengalami pemulihan secara total. Katakan amin.
Engkau yang mengalami sakit diabetes, engkau yang mengalami sakit jantung, engkau yang stroke, engkau yang sakit apapun, rasanya sudah berbagai cara ditempuh. Tahun ini akan mengalami percepatan, engkau akan mengalami kesembuhan secara total. Katakan amin. Engkau sudah berusaha dengan pekerjaan, usaha bisnis, perekonomian mengalami masalah, terus dalam keadaan hidup yang sangat pas-pasan, kadang cenderung kurang. Tahun ini perekonomianmu akan mengalami percepatan. Ada mujizat keuangan, katakan amin. Waktu 5 ketul roti 2 ikan diserahkan kepada Yesus. 5.000 laki-laki. Bahkan tidak termasuk perempuan dan anak. Bisa 10.000, 15.000. Ada sisa. Selalu akan ada saldo. Akan ada sisa. Dan Anda bisa investasi yang lain. Bisa mengembangkan, bisa ekspansi. Ini percepatan yang akan terjadi. Bahkan juga di dalam pemulihan keluarga akan ada percepatan. Mungkin bertahun-tahun keluarga, suami istri mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai kesulitan, komunikasi, hubungan yang tidak selalu mengalami keharmonisan. Ini akan terjadi percepatan, keluargamu dipulihkan, harmonis, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Engkau sudah lama mungkin para istri berdoa buat suamimu yang belum percaya Tuhan. Percaya tahun ini akan terjadi percepatan. Suamimu segera bertobat. Halo, katakan amin. Yang anak-anak sudah berdoa buat orang tua belum bertobat. Tahun ini semua mereka akan tunduk, berlutut di hadapan Tuhan. Dan bertobat, percaya pada Yesus. Mungkin ada yang terbelit utang. Gak selesai-selesai. Gimana sih ini? Ada percepatan ilahi. Engkau akan diberkati, pekerjaanmu maju, mengalami keberuntungan, dan engkau bisa menyelesaikan semua utang piutangmu. Engkau tidak berutang lagi, tapi akan memberi dengan limpahnya. Katakan amin. Memiutangi bangsa-bangsa. Ini percepatan ilahi yang akan terjadi. Karena itu kita harus merespon dengan benar. Kita harus merespon dengan benar akan apa yang Tuhan sudah katakan di tahun ini. Waktu saya berdoa puasa, mencari kehendak Tuhan, tema apa? Setiap tema pasti akan kita hidupi. Tema tahun yang lalu, bangkit dan pantang menyerah, saya sangat menghidupi hingga sampai akhir tahun. Dan sekarang saya punya harapan baru dalam percepatan ilahi. Lalu dalam percepatan ilahi, kita pasti membutuhkan knowing God heart atau mengenal isi hati Tuhan. Mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada sekedar tahu. Ya, dalam bulan berikutnya kita akan mengenal Tuhan, akan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita berjalan dalam kehendak dan rencananya. Kalau Anda baca di Mazmur, Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa. Ini jauh lebih penting. Karena mujizat yang dialami oleh bangsa Israel tidak membuat mereka mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Generasi yang pertama keluar dari Mesir sampai usia yang ke-20 semua mati di padang gurun. Mereka bukan melihat saja kuasa tapi mengalami mujizat. Kalau Anda baca anak-anak yang pakai sepatu sampai mereka tumbuh dewasa, sampai mereka menjadi orang-orang tua, sepatu yang dipakai dari Mesir tidak mengalami robek, bahkan semakin kakinya membesar, sepatunya juga membesar. Mereka enggak ganti sepatu. Waktu mereka menginginkan roti, lalu Tuhan menurunkan roti mana? Itu mujizat, itu kuasa Tuhan. Waktu mereka menginginkan daging, dikirim puyuh-puyuh berjuta-juta, bukan hanya puluhan ribu. Karena hampir 2-3 juta umat Israel yang keluar dari Mesir. Tapi kuasa yang ada pada Tuhan dinyatakan pada orang Israel tidak membuat mereka sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Kali itu kita akan belajar dan mengenal kepada Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tahu jalannya Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberitahukan kita. Makanya setiap kali saya berdoa, saya berkata, tunjukkan Tuhan Engkau sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kepada orang yang tiap hari mereka berseru, tunjukkan kepadaku jalan kebenaran. Tunjukkan Tuhan, nyatakan bahwa Engkau adalah jalan kebenaran. Dan kalau Anda dan saya sudah mengenal, mengetahui jalan kebenaran, maka Anda dan saya akan mempunyai tindakan yang nyata. Lakukan sekarang dan Anda akan menjadi orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Bulan yang ketiga Anda akan menjadi orang yang beraksi atau action. Sering saya punya semboyan. Kita punya nilai yang sudah sangat lama. Ya, think globally, act locally for eternity. Berpikirnya selalu global, doanya untuk Salatiga Indonesia bangsa-bangsa. Tapi actionnya, ya, beraksinya, melakukannya itu lokal, di mana Anda dan saya itu tinggal. Anda ada yang tinggal di kota Salatiga, ada di kampung-kampung, Anda yang tinggal di Kabupaten Semarang, ada yang di Ampel, Kabupaten Boyolali, ataupun ada di daerah Kopeng, Ngablak, sudah yang Ngablak mungkin masuk Kabupaten Magelang, di mana saja. Ada dan saya mulai beraksi, bertindak. Makanya Yohanes menasihati, mari anak-anakku, kita mengasihi saudara-saudara kita bukan dengan lidah kita, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Itu yang harus kita lakukan. Maka pengenalan akan Tuhan akan membawa kita untuk bersaksi dan beraksi. Bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi tidak semua orang bisa. Tapi kebanyakan orang bisa karena cerita. Tapi menjadi saksi itu membutuhkan keberanian. Karena menunjukkan hidup kita yang telah menjadi terang dan garam dunia. Jadi waktunya Anda dan saya tahun ini tidak boleh tinggal diam. Roh Tuhan ada padaku, yang mengurapi aku, supaya aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terpenjara, kabar kelepasan, kabar sukacita kepada mereka. Mungkin Anda tidak pernah dipenjara di lembaga pemasyarakatan, tapi Anda pernah mengalami hidupnya di penjara dengan berbagai persoalan. Masalah, dipenjara oleh kesulitan ekonomi, dipenjara oleh sakit penyakit, dipenjara oleh berbagai hal yang Anda sudah terikat, terkungkung, terkurung dan tidak bisa pergi dari sana. Tapi karena Anda dan saya sudah dimerdekakan, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Hal-hal yang buruk, yang lalu itu jadi pengalaman saja. Tidak perlu terus dilihat. Hanya pada waktu engkau berhadapan dengan situasi keadaan orang-orang yang ada, yang mencoba bertanya dengan engkau. Makanya kalau bersaksi itu diawali dengan 3 menit berkata, siapa dulu Anda dalam waktu yang singkat 1 menit saja. Dan yang menit kedua katakan, kenapa Anda bisa bertobat yang dahulu sangat buruk, jahat. Kok kamu sampai bisa bertobat? Menit ketiga kamu berkata, setelah aku bertobat aku mengalami pemulihan. Nah setelahnya pasti dia akan tanya, baru Anda akan cerita yang lain. Simpel kan? Dan itu yang harus Anda kerjakan dan Anda dengan saya lakukan. Makanya mari kita juga seiring dengan perjalanan mengiring Tuhan dan melakukan kehendaknya membuat kita menemukan hal-hal yang mungkin
melukai hati Anda dan saya. Itu bulan April kita akan mendapatkan tema di mana ada hal-hal yang mengecewakan. Oleh sebab itu kita perlu mengalami pemulihan. Ada pemulihan secara pribadi, ya. Pemulihan atau perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita seringkali, kebanyakan kita ingin mengubah hidup orang lain. Mengubah pasangan hidupmu. Istri mau mengubah suami, suami berusaha keras mengubah istri. Itu tidak akan pernah berhasil. Perubahan itu harus dimulai dari siapa? Diri sendiri. Yang kedua, harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Siapa percaya perkara yang kecil, dia akan setia dan mampu melakukan dalam perkara yang besar. Katakan amin. Yang ketiga, harus dimulai dari sekarang. Anak-anak jangan nunggu, kalau aku nanti sudah dewasa, saya mau berubah, itu telat. Sudah kadung berurat, berakar kejahatanmu. Sehingga susah untuk dicabut dan diubah. Karena itu Anda akan bisa pulih, bisa mengalami perubahan. Tapi dimulai dari diri sendiri. Kalau Anda berubah, pastikan di sekitarmu akan berubah. Orang yang terluka, yang belum sembuh, itu kalau dengar orang ngomong selalu tersinggung. Karena dia sakit, dia luka, dia bernanah, bengkak, begitu kesenggol sedikit kalau ini jempol sakit, pasti kesakitan. Lihat jempolnya kok bengkak, kenapa? Oh, karena ada duri yang nancap di jempol ini dan tidak dicabut, makanya infeksi. Cabut, plotot supaya nanahnya keluar. Sembuh, kesenggol lebih keras, tidak akan sakit. Kalau ada sesuatu yang membuat engkau masih sakit, cara mencabut duri yang ada di hatimu, melepas pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepadamu. Katakan amin. Dan minta ampun kepada Tuhan. Sembuh kamu. Sehingga mendengar orang-orang lain berkata yang sama, sekarang kamu tidak tersinggung. Karena engkau sudah berubah, sudah pulih. Sehingga sekitarmu juga berubah. Simpel kan? Sederhana. Terus kemudian setelah kita dipulihkan, maka kita akan mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Karena bejananya sudah tidak retak lagi. Paulus berkata bahwa kita ini seperti bejana tanah liat. Yang rentan, yang sangat ringkih, kebentur sedikit akan retak bahkan bisa pecah. Tapi Paulus berkata di dalam bejana tanah liat yang sangat rentan, ringkih, yang tidak punya kekuatan itu, ada kuasa Allah yang tak terbatas tinggal di dalam kita. Katakan amin. Sehingga kalaupun ada benturan, ada berbagai tantangan, kalau orang lain jadi stres, bisa jadi gila, Anda masih tetap bisa ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada keberanian, dan berkata, hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sehingga apa yang terjadi hari ini akan membuat hidupku belajar bahwa saya tidak boleh selalu lengah, berjaga-jaga dan berdoa supaya aku tidak jatuh dalam pencobaan. Katakan amin. Ya. Karena itu di bulan Mei itu akan kita dapatkan tema menembus batas. Batas yang kita miliki, kita ini serba terbatas. Sepandai-pandainya apapun manusia itu selalu ada batasnya. Ada banyak orang yang hebat di bidang IT, tetap saja satu kali menghadapi kesulitan dengan apa yang dia kerjakan. Ada orang ahli matematika, ada para teknologi, orang-orang yang begitu luar biasa, pertanian, ahli perikanan. Satu kali akan menghadapi kesulitan karena keterbatasan kita manusia. Ada kapasitasnya. Tapi waktu Anda dan saya mendapatkan pengurapan Roh Kudus, kita akan menembus batas-batas manusiawi. Hukum alam bisa ditaklukkan. Petrus dengan murid-murid waktu pagi dini hari melihat Yesus berjalan di atas air, mereka teriaknya, hantu, itu hantu.
Yesus berkata, hei, aku ini, jangan takut, tenang. Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan ngomong, silahkan datang kepadaku. Petrus puluhan tahun menjadi seorang nelayan. Dia tahu persis, gak mungkin berjalan di atas air. Tapi waktu dia berkata, jika engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Jika engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di tahun 2023 ini bersamamu. Sehingga aku dapat mengatasi segala kesulitan. Tidak ada lagi resesi yang terjadi di negeriku, kotaku, bahkan keluargaku. Aku pasti dapat melewatinya. Katakan amin. Petrus turun dari perahu kapal. Keras tanahnya. Walaupun tetap dia kena gelombang. Ini namanya menembus batas. Menaklukkan hukum alam. Mujizat itu terjadi karena dibuat Tuhan untuk menyatakan bahwa manusia punya keterbatasan. Ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, Tuhan bisa sembuhkan. Dan siapa itu? Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kata Pak, mereka akan memagang ular. Mereka akan minum racun dan maut dan tidak akan mencelakai dia. Artinya bahwa ada perlindungan, ada kuasa yang tidak terbatas itu membuat kita bisa menembus batas kesanggupan manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus yang berkata itu. Bahkan perhatikan, lebih besar daripada itu. Siapa kita? Kalau orang dunia mau bisa mengusir setan, itu enggak mengusir, memindahkan itu pun dengan nyembah-nyembah permisi. Itu harus melakukan ritual. Ada doa puasa mereka sampai ada yang dikubur pakai selang untuk udara. Ada orang yang keluarga yang kelupaan waktu ada saudaranya yang dikubur untuk bertapa. Lalu kemudian terjadi hujan yang sangat deras, kuburnya itu kebanjiran. Akhirnya ada air yang masuk ke dalam kuburan. Akhirnya waktu mereka ingat keluarganya, karena belum waktunya harus dibongkar, dia meninggal. Ada yang dalam satu suro, kebanyakan orang berendam di Senjoyo, padahal dingin sekali. Demi untuk meraih kuasa, untuk coba menandingi kuasa setan. Kita cukup percaya pada Yesus, Tuhan memberi kepada kita kekuatan dan kuasanya. Katakan amin. Menaklukkan setan. Yesus ngomong sama murid-murid, ya aku lihat setan jatuh seperti kilat, jatuh dari langit seperti kilat. Karena aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan aku juga memberi kepadamu kuasa untuk menahan, perhatikan, kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Menembus batas, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, bisa dilakukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Setelah kita diurapi, kita mengerjakan hal-hal yang tanpa batas, maka kita harus mengerjakan amanat agung. Saya berdoa terjadi percepatan untuk pertambahan jiwa-jiwa yang ada di gereja ini. Katakan amin. Kita baru sehari Minggu ibadah 2 kali untuk ibadah umum. Nanti tahun ini berharap sudah bisa ada ibadah yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dengan orang yang berbeda. Karena pertambahan jiwa. Sehingga visi 555 segera terwujud. 5.000 jemaat sudah mulai terwujud. Lalu Tuhan akan memberkati kita dengan 5 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter, kalau 5 hektar berarti 50.000 meter. Untuk apa saja Papi? Nanti akan ada gedung gereja yang kapasitasnya 5.000 jemaat. Ada gedung-gedung yang lain yang menjadi fasilitas bisa dipergunakan secara umum. Itu akan terjadi kalau kita mengerjakan. Dan harapan doa saya, kita semua dapat hidup dalam misi Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Sehingga dalam Kisah Rasul 4:7 dikatakan, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari ditambahkan orang yang percaya kepada Yesus. Disukai semua orang
Dan ada pertobatan bukan tiap minggu, tiap hari. Kita pasti rindu. Gereja kita tiap hari akan ada pertambahan jiwa. Yang setuju katakan amin. Bisa lewat My Team, kelompok sel kita. Baik dari manula, lansia, orang-orang dewasa, bapak ibu, dewasa muda, Kingdom Generation, teenager, gereja anak. Kalau orang tuanya dimenangkan, maka anak-anaknya juga akan turut ke dalam gereja. Kalau ada anak-anak yang sudah ke gereja orang tuanya belum, tahun ini kalian akan memenangkan keluargamu, orang tuamu, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Dan berikutnya, kita harus terus tidak boleh berhenti. Kita hidup dalam misinya Tuhan, dan kemudian bulan berikutnya kita juga akan terlatih dan bergerak lebih cepat saat kita mengalami percepatan ilahi. Satu orang dapat menaklukkan atau mengejar 1.000. 2 orang dapat menaklukkan 10.000. Berarti kita kerjasama. Kita harus sepakat untuk hal-hal yang besar dapat terwujud dalam keluarga Anda dan saya, dalam komunitas kita kelompok sel, bahkan juga komunitas keluarga CKI, keluarga kerajaan. Kita percaya saat percepatan itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, maka kita mulai mengalami yang namanya dimuliakan oleh Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja di atas segala raja. Katakan amin. Ya, karena aku sudah taat dan saya melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, maka akan dilihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup Anda dan saya. Dulu Anda orang yang bodoh, setelah bertobat tidak bodoh terus, menjadi orang yang berhikmat. Hikmat itu tidak didapat dari sekolah. Hikmat itu didapat dari belajar dari kehidupan dan terutama dari inspirasi, revelation, pewahyuan yang daripada Tuhan lewat firman-Nya. Dalam dagang, usaha, ya, engkau punya usaha. Di sini saya kenal Koendi, dia sangat diberkati, dikaruniai Tuhan untuk salah satunya bisa melihat bibit bunga anturium. Wah, ini dari kecil, ini nanti akan bisa jadi juara ini kalau untuk lomba. Dilihat, ada teman-teman yang lain, mungkin sebagai seorang perikanan, ahli di perikanan, ada peternakan, ada ahli di bidang yang lain. Anda sepertinya diberikan Tuhan hikmat untuk memecahkan setiap masalah, bahkan menemukan hal-hal yang baru yang Anda bisa wujudkan ke dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda menjadi orang-orang yang bekerja keras, tapi juga kerja cerdas. Daud selama 40 tahun berhasil menjadi raja, bahkan akhir hidupnya, maka Daud telah lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Lalu matilah Daud. Kenapa? Karena Daud punya sikap hati. Itu bicara tentang kerja cerdas. Itu bicara tentang karakter, kepribadian yang dewasa. Tidak menjadi orang yang temperamental. Bisa bekerja sama, bisa menghargai orang lain. Tapi juga Daud punya kecakapan tangan, kemampuan, keahlian di bidang dalam kehidupan Daud. Saya yakin Anda juga akan mengalami keberhasilan yang signifikan. Bahkan percepatan terjadi buat hidup kita di dalam segala bidang. Kalau Anda punya sikap hati, ketulusan hati, dan punya kecakapan tangan. Kalau Tuhan Yesus berkata, engkau harus cerdik seperti ular. Itu bicara sebenarnya punya kemampuan. Punya keahlian, keterampilan di bidang masing-masing. Tapi juga tulus seperti merpati.
Yesus sampai ngomong gini, anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan seringkali kalah dengan orang dunia. Mereka begitu cerdik, mereka begitu cermat, mereka begitu kerja keras. Lah Anda juga kerja cerdas. Hasilnya akan sangat maksimal dan signifikan. November itu temanya wow. Hal-hal yang hebat terjadi dalam hidup kita. Secara pribadi. Akan terus Tuhan nyatakan. Dan Anda menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Desember terakhir Anda akan menjadi orang yang terangnya bercahaya. Memancar ke seluruh dunia. Tolong Yesaya 60 tolong ditampilkan ayat 1 dan 2. Kita akan berakhir. Kita akan perjamuan kudus, nanti Mamoy akan pimpin kita. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bisa? Mari pemusik dan teman-teman WL. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Di puncak tahun 2023. Akhirnya orang di sekitar kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan pekerjaannya di dalam dan lewat hidup kita. Bisa? Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Gak susah ya? Bisa enggak? Bisa. Yesaya 60. Agak besar bisa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, perhatikan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan ayat berikutnya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini yang Tuhan rindukan sampai pada akhir tahun 2023. Tetap eksis dan Anda akan terus mengalami percepatan ilahi. Tuhan berkati. Mari saya akan serahkan ke Mama. Kiranya kita semuanya mulai hari ini akan mengalami percepatan ilahi. Tuhan akan bawa kita semua komunitas gereja JKI Keluarga Kerajaan seperti apa yang dikhotbahkan Bapak Gembala, apa yang beliau tangkap dalam pergumulan doa, apa yang rasanya butuh waktu yang lama bagi Tuhan ketika Tuhan berkata cepat, itu bisa terjadi cepat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama, siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini spesial berkat buat kita karena perjamuan kudus dengan roti hosti yang ada ayat-ayatnya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu dan kita akan
berdoa bersama-sama hari ini. Apakah ada yang belum mendapatkannya? Boleh mengangkat tangan supaya bisa dilayani oleh semua doorkeeper yang ada. Tidak ada? Oke, mari sekarang kita angkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur, kami mengangkat roti yang menjadi lambang tubuh Tuhan. Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang hina dimuliakan. Amen. Supaya kami yang miskin diperkaya. Amen. Supaya kami yang tidak punya kekuatan andalan apa-apa bisa menikmati Tuhan yang besar dengan kuasanya. Amen. Tinggal menyertai kami. Amen. Kami yang sakit disembuhkan. Amen. Kami yang takut dihiburkan. Amen. Kami yang putus asa tanpa harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Nama Yesus. akan punya pengharapan yang pasti. Amen. Beberapa keluarga, ibu-ibu, suamimu, ketika ada di sebelahmu, mari angkat roti ini dengan iman. Yang belum punya keturunan, tahun ini dengan percaya, divine acceleration, percepatan ilahi, Tuhan mengabulkan doamu untuk mendapatkan keturunan. Yes. Roti ini lambang tubuhmu. Waktu kami makan, kami menyatu dengan tubuhmu. Firman yang hidup. Yang percaya katakan amin. Amin. Promosi demi promosi. Promosi demi promosi. Amin. Yang percaya angkat lebih tinggi. Yang Anda katakan, Tuhan, aku mengalami tahun ini percepatan ilahi promosi. Bahkan segala kebutuhan. Burung di udara saja dia pelihara. Apalagi kami, anak-anaknya, ada dalam pemeliharaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Gereja ini juga akan mengalami promosi lewat seluruh kelompok My Team, lewat setiap keluarga, lewat setiap pribadi. Amin. Tuhan akan membawa promosinya. Ada Tuhan yang besar dan ajaib di tengah kita. Mari angkat anggur yang menjadi lambang darah Yesus. Ini adalah darahmu yang dicurahkan untuk penebusan kami. Amin. Apa yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Benar. Apa yang rasanya sulit menjadi mudah. Dan kami percaya darah perjanjian baru ini termeterai mulai saat ini kami meminumnya. Divine acceleration. Ya. Percepatan ilahi. Amin.
terjadi atas kami. Amin. Dalam nama Yesus, Dalam nama minum dengan Yesus. iman. Dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan akan membawa kita kepada percepatan ilahi dalam segala lini kehidupan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau kita sudah melewati rise and never give up, dan kita benar-benar ngalami itu, maka tahun ini akan menjadi tahun kesukaan untuk kita yang percaya. Dibawa dalam percepatan ilahi. Amen. Amin. Amen. Yang di atas, kamu punya Tuhan yang besar. Dia ada di dalammu. Dia menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Yang di atas saja. Aku punya. Nyanyi dengan imanmu. Nyanyi dengan percaya. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Yang di bawah, darimu. mari katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan kita itu hebat. yang telah berjanji Dia besar. sanggup Dia sumber hidup. menggenapi Sumber berkat. imanku bersepakat Sumber kuasa. percaya kuasanya. Terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, Ku terima sekarang buka kedua tanganmu. kemenangan darimu. Yang percaya beri tepuk tangan dan katakan haleluya. 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 Amin, amin, amin. Dan penghujung tahun 2023
semua kita yang hari ini berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, akan dibuat bersukacita menutup tahun ini karena ngalami betul percepatan ilahi. Mari beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi Yesus dimuliakan atas semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan dan ini minggu yang pertama sekaligus kita akan berikan perpuluhan. Bagi yang sudah siap, mari angkat bersama-sama di hadapan Tuhan di tempat duduk masing-masing. Kita angkat perpuluhan kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk tahun yang baru, minggu yang pertama, hari yang pertama di tahun ini. Kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Karena seperti firman yang kami dengar pagi ini, kami mau dipercaya banyak. Kami mau ditambahkan kepercayaan dari Bapa Surgawi ketika kami mampu dipercaya mengelola apa yang menjadi milik Tuhan kami kembalikan. Dan bagian yang lain kami nikmati, ada benih yang kami tabur. Terima kasih dalam nama Yesus. Turunkan perpuluhan Bapak Ibu Saudara dan angkat baik persembahan, amplop persembahan atau lewat transfer, lewat mesin edisi atau apapun, angkat di hadapan Tuhan bersama. Sekarang dengan penuh sukacita kami mau memberi dengan syukur kepada Tuhan. Bahwa kami mengalami terobosan juga untuk finansial. Kami tidak lagi sama seperti tahun kemarin. Tapi kami mengalami percepatan ilahi juga untuk dipercaya berkat lebih banyak lagi. Dengan penuh syukur di dalam nama Yesus kami berikan persembahan. Semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Silakan nanti selepas ibadah dengan keluar dari tempat ini berikan di kotak-kotak yang sudah disiapkan. Hari ini kita mau menyambut ada satu saudari yang baru pertama kali hadir. Dia duduk di atas sepertinya, saudari Regita. Boleh bangkit berdiri. Oke. Dan kita beri tepuk tangan. Selamat datang, selamat beribadah di tengah keluarga kerajaan. Ya, bertumbuh bersama dan tertanam bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini juga spesial akan dibagikan ayat emas. Para doorkeeper sudah siap untuk melayani. Oke, mari silahkan bersama-sama boleh ambil masing-masing dan mari dengan iman. Oke, Tuhan pesankan apa untuk kita hari ini. Karena percaya Baca. Kau yang berjanji setia. Kadang Tuhan ngomong hiburan, kadang isinya teguran. Apa saja janji Tuhan untuk kita. Masing-masing Ku tidak akan menyerah. suami, istri, dan anak boleh saling tanya, saling baca. Keluarga saudara, ayat apa yang diterima hari ini? Dalam genggamanmu, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
saudara yang tidak hadir boleh diizinkan untuk mengambil. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada yang belum terima? Boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Semua sudah terima? Lambaikan ayat emas tahun 2023 dan katakan haleluya. Oke. Share ketika nanti ada di kelompok my team masing-masing apa yang Tuhan pesankan. Dan pagi ini saya hanya minta perwakilan. Oke, tolong disiapkan mic. Saya akan minta satu Bapak. Oke. Bapak Pendeta Stefanus Marjono akan membacakan ayat masnya. Ibu Osi akan membacakan ayatnya, mereka yang di bawah, ya. Lalu saya akan minta yang bagian atas, Pak Jansen bisa membacakan ayatnya. Tunggu sebentar, mesti ada yang dilayani satu demi satu. Dan saya pikir perwakilan anak muda, dewasa muda, ya. Kak Rio membaca ayatnya. Mari Pak Steve, boleh dibacakan? Ya, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, amin. Tugas belum selesai untuk terus berbuat baik. Wow, luar biasa Pak Steve. Oke, Ibu Osi. 2 Korintus 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oke, wow, puji Tuhan, diingatkan. Oke, sudah siap? Oh, lagi antar mic-nya untuk ya Pak Jansen. Oke, di sebelah kiri, silakan. Saya yakin akan menjadi sukacita karena firman ya dan amin akan terjadi. Oke. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Amin, amin. Oke, perwakilan dewasa muda. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ya, oke. Puji Tuhan, diingatkan oleh Tuhan ya untuk tuntunannya bagi Kak Rio. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Yang pagi ini juga sudah berfirman secara pribadi dari ayat emas yang kita terima. Oke. Dan pagi ini juga minggu depan akan menjadi minggu spesial buat kita. Ya, tadi awal ibadah WL kita tanya siapa doa-doanya yang sudah dijawab. Ini daftar doa saya di 2022 dalam ibadah sulung. Minggu depan tanggal 8 Januari kita ada ibadah sulung. Ya. Dan tahun ini tahun 2022 ada 8 pokok doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2022 lewat korban sulung. Dan bersyukur 5 pokok doa sudah dijawab oleh Tuhan. Yang 3, kadang kita harus menunggu, kadang Tuhan berkata yang terbaik. Karena itu minggu depan hari ini mulai dibagikan, mari doorkeeper bisa melayani. Oke. Dengan tema Divine Acceleration, pokok-pokok doa baik pribadi, keluarga, mulai dicantumkan, dituliskan di
atas pokok-pokok doa yang dibagikan pagi ini. Berikut juga bersama dengan amplop persembahan sulung, seperti biasanya kita akan bawa yang terbaik untuk Tuhan sesuai firman-Nya dalam Korban Sulung 2023. Di belakang pokok doa Bapak Ibu ada suara gembala yang merangkum semua hal yang Tuhan mau kerjakan bagi kita, setiap pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan segala hal yang Tuhan percayakan, pelayanan kita juga, ya, dituliskan dalam suara gembala di balik dari pokok doa, ya. Apakah semua sudah menerima? Tolong sekali lagi lambaikan tangan jika ada yang belum menerima. Ya. Oke, ada keluarga di sini, doorkeeper yang belum menerima. Oke. Masih ada beberapa saudara kita di sini yang di atas. Apakah ada yang belum menerima? Biarkan dilayani. Oke. Berikut juga dengan amplop. Ya, ada rupanya yang belum terima amplop korban sulung, silakan dilayani, tolong angkat tangan juga. Oke, bisa pribadi, bisa keluarga. Rekan-rekan doorkeeper ada di sebelah sini, beberapa yang perlu dilayani. Ya, sekali lagi, tolong angkat tangan yang belum menerima pokok-pokok doa dan juga amplop korban sulung, supaya bisa dilayani. Cukup banyak beberapa di sini. Mari rekan-rekan doorkeeper. Oke, cukup banyak. Oke, tolong sekali lagi lambaikan tangan supaya bisa dilayani. Oke, yang bagian-bagian depan butuh dilayani. Terima kasih banyak untuk kesabarannya. Terima kasih banyak. Oke, puji Tuhan. Makasih banyak. Oke. Sekali lagi saya tanya yang duduk di bangku di atas, di balkon sebelah kiri sayap kiri. Oke, dari saya berdiri di sini, ada yang belum terima, tolong lambaikan tangan. Yang sudah, tolong angkat pokok-pokok doa dan amplop korban sulung kita. Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih. Yang di sebelah kanan, sayap kanan, apakah ada yang belum terima? Oke, semua sudah terima, puji Tuhan. Yang di bawah sekali lagi, yang belum terima tolong angkat tangan supaya bisa dilayani. Semua sudah, sekali lagi angkat pokok doa dan korban sulung kita. Oke, terima kasih banyak, terima kasih. Mulai berdoa, mulai hari ini. Oke, Tuhan tuntun saya untuk memberikan yang terbaik dari korban sulung 2023. Dengan pokok-pokok doa permohonan yang diminta kepada Bapa dalam tahun 2023. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan minggu depan ibadahnya normal. Ya, jam 6:30 pagi untuk ibadah raya 1 dan jam 5 sore untuk ibadah raya yang kedua. Tuhan memberkati kita semuanya. Kantor gereja libur untuk 1 minggu ke depan awal tahun dan seluruh kegiatan baru akan jalan tanggal 9 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat untuk kita semuanya. Oke? Puji Tuhan. Ya. Pegang ayat masnya masing-masing karena saya akan berdoa syafaat untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang pertama, minggu yang pertama di tahun 2023.
lewat ayat emas yang kami terima, yang sudah kami baca. Terima kasih untuk nasihat. Terima kasih untuk janji. Terima kasih untuk teguran. Terima kasih untuk arahan. Terima kasih untuk setiap firman. Dan seperti yang Engkau sabdakan, apa yang keluar dari mulut Allah akan terjadi dan tergenapi. Amin. Di dalam nama Yesus, ayat-ayat emas ini akan menjadi penuntun bagi langkah kaki kami menapaki tahun 2023. Percepatan ilahi akan terjadi atas kami. Amin. Diberkati setiap pribadi, diberkati setiap keluarga, Amin. diberkati dalam pendidikan anak-anak dari mereka yang KBTK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan diberkati yang bekerja, Amin. diberkati pegawai negeri, Amin. diberkati TNI, Amin. diberkati Polri, diberkati semua Tuhan yang bekerja baik di swasta dengan bisnis yang Ya. ada, rumah makan, toko diberkati oleh Tuhan, bahkan usaha online diberkati Amin. oleh Tuhan, Amin. dan bisnis pekerjaan yang lainnya Tuhan akan bawa kami Amin. dengan berkat promosi dan berkat yang dipercaya lebih banyak lagi. Amin. Biarkan iman kami bertumbuh, kenal Tuhan, ngalami Ya. Tuhan, dan benar-benar cinta akan Tuhan, Amin. menjadi bagian dari akselerasi ilahi Amin. yang terjadi buat kami JKI Ya. Keluarga Kerajaan. Terima kasih untuk ibadah spesial hari yang pertama, minggu yang pertama di tahun 2023. Dan sebentar kami akan pulang. Kami percaya semua volunteer diberkati Amin. yang Amin. sudah melayani Amin. pekerjaan Tuhan Amin. hari ini. Diberkati mereka, Nama Yesus. jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih banyak. Sekarang kami akan pulang dengan membawa berkat yang datangnya dari Bapa. Mari mengangkat kedua tangan kita. Kami berterima kasih. Sampai pada akhirnya kami sudah selesai dalam ibadah awal tahun 2023. Kami tidak sekedar hanya berjalan di tempat, tapi kami akan terbang lebih tinggi, terbang lebih cepat, terbang dalam keajaiban Tuhan. Kami akan berlari terus dalam kemuliaan Tuhan, tapi kami juga akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kami bersama dengan Tuhan. Kami akan mempersiapkan untuk pokok-pokok doa dalam sepanjang minggu ini. Apa ya Roh Kudus setiap pribadi yang perlu kami doakan hari-hari ini. Baik tentang pribadi keluarga, tentang pekerjaan, tentang gereja, tentang kota dan bangsa. Apapun, karena tahun ini akan terjadi divine acceleration atau percepatan ilahi yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan pulang bersama dengan anugerah sejahtera dari Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus juga akan menuntun kami. Berikan semua kami hati yang kaya dalam kemurahan untuk kami menetapkan berdasarkan petunjuk dan pimpinan Roh Kudus benih yang akan kami tabur sebagai persembahan sulung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Selamat tahun baru, silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Kita akan semangat yang baru ya. Dan tahun ini akan terus